Apabila Anda perhatikan pada dokumen yang baru Anda buat tadi, maka pada title bar-nya masih tertulis dokumen 1. Hal ini berarti Anda belum melakukan penyimpanan untuk dokumen ini. Untuk melakukan penyimpanan, Anda bisa mengklik menu File, Save, atau untuk lebih ringkas Anda bisa mengklik ikon Save saja. Pada bagian Save In, Anda tentukan folder tempat menyimpan file yang baru ini. Biasanya secara otomatis terpilih folder My Document. Untuk sementara, Anda pilih folder My Document saja. Kemudian di bagian File Name, Anda tuliskan nama file baru ini. Bisa sesuai dengan pilihan Microsoft Word, atau bisa juga Anda beri nama file sendiri. Misalkan saya tulis file latih 1. Untuk tipenya Anda biarkan saja Word document, dan untuk memulai proses penyimpanan Anda klik tombol Save. Apabila Anda ingin melakukan perubahan, misalkan saya tambahi seperti ini, dan untuk menyimpan perubahan yang baru saya lakukan ini, saya cukup menekan ikon Save. Apabila saya ingin melakukan sebuah perubahan pada sebuah dokumen, misalkan menghapus beberapa baris dari dokumen ini, dan saya tidak ingin menyimpan perubahan tadi ke file yang sedang aktif ini, tapi saya ingin menyimpannya ke lain file. Untuk menyimpan perubahan ke lain file, tentu saya tidak menggunakan ikon save atau perintah file save lagi, tapi saya menggunakan perintah file save as. Pada kotak save in-nya, saya tetap menyimpannya pada folder My Document. Kemudian untuk namanya saya ganti menjadi file latih 2. Klik tombol save untuk melakukan penyimpanan. Oke, sekarang dokumen yang saya hapus beberapa baris tadi telah berubah namanya dengan nama file latih 2. Bagaimana dengan file latih 1? Apakah masih ada? Tentu masih ada. Untuk membukanya, Anda bisa menggunakan Open, kemudian klik file latih 1, klik tombol Open. Oke, Anda bisa membedakannya. Perintah save as bisa juga kita gunakan untuk menyalin ke lain folder. Misalkan saya ingin menyalin file latih 1 ini ke folder yang saya inginkan. Saya pilih menu File, Save As. Kemudian apabila saya ingin membuat folder baru, saya tinggal menekan ikon Create New Folder. Anda tuliskan nama folder yang baru. Misalkan saya tulis Budi. Klik tombol OK. Sekarang pada bagian Save In ini terpilih folder Budi. Saya klik tombol Save untuk menyimpan perubahan. Oke, jadi file latih 1 ini telah saya salin ke folder Budi. Namun pada folder My Document juga masih ada file latih 1. Dengan perintah save as juga saya bisa lakukan untuk menyalin dari hard disk ke disket. Ini adalah folder Budi, kemudian
saya ganti ke floppy A untuk menyimpan ke disket. Klik tombol save untuk memulai penyimpanan. Beberapa saat, biasanya lampu disket akan menyala. Tunggu hingga lampu disket mati. Oke, itulah tadi beberapa penggunaan perintah save as untuk melakukan penyalinan. Namun sebenarnya untuk melakukan penyalinan bisa saja Anda menggunakan Windows Explorer seperti yang telah dibahas pada paket tutorial Microsoft Windows. Untuk mengakhiri sesi ini, saya akan menutup semua dokumen yang aktif. Jika Anda ingin mempraktekkan materi-materi yang terdapat pada bab ini, maka Anda bisa membuka file format karakter yang terdapat pada file-file latihan ini. Pada sesi kali ini, kita akan belajar bagaimana cara merubah jenis huruf, kemudian ukuran huruf, dan warna huruf, serta cara menebalkan, memiringkan, dan memberi garis bawah. Misal, saya ingin merubah jenis huruf untuk keseluruhan dokumen ini. Maka, saya seleksi dulu keseluruhan isi dokumen ini dengan menekan tombol Ctrl A secara berbarengan dari keyboard. Kemudian saya klik panah kecil pada bagian font ini di toolbar formatting. Setelah itu akan nampak jenis-jenis huruf yang bisa kita pilih. Untuk menampakkan jenis font yang lain, Anda bisa mengklik tanda panah kecil ini dan tanda panah kecil yang ini. Misal, saya akan memilih jenis huruf perdana. Untuk menghilangkan pemblokan, maka klik di tempat yang kosong. Dan apabila kita ingin merubah ukuran huruf, maka kita harus membloknya lagi. Kemudian klik panah kecil pada bagian font size. Misal, saya akan merubah ke ukuran 11. Untuk merubah warna huruf, Anda bisa mengklik tanda panah kecil di samping icon font color. Misal, saya akan memilih warna biru. Pada sebuah dokumen, biasanya tampilan sebuah judul akan berbeda dari isi dokumen yang lain. Misal, saya akan merubah judul ini dengan jenis huruf Tahoma. Kemudian, apabila saya ingin merubah ukuran hurufnya, maka saya pilih 14. Kemudian, untuk menebalkan, saya klik icon bold, klik icon italic untuk memiringkan, dan klik icon underline untuk memberi garis bawah. Jika ingin menonaktifkan bold, italic, dan underline, maka saya harus membloknya dulu. Kemudian klik icon underline sekali lagi. Begitu juga untuk menonaktifkan tampilan italic.
Apabila diperlukan, Anda bisa merubah jarak antar karakter. Misal, saya akan merubah jarak antar karakter menjadi lebih lebar. Maka, saya seleksi dulu dengan menekan tombol Ctrl A. Kemudian, klik menu format, klik font. Anda pilih bagian karakter spacing. Pada bagian spacing ini, Anda klik tanda panah kecilnya, kemudian pilih expand. Dan Anda bisa melebarkan jarak antar karakter dengan mengklik panah atas dan bawahnya. Misal, saya akan ubah jaraknya menjadi 1,5. Klik tombol OK. Oke. Apabila saya pilih condense, maka jarak antar karakter akan menjadi lebih rapat. Untuk mengembalikan ke normal, klik pilihan normal. Selain spasi antar karakter, kita juga bisa memberi efek-efek tertentu pada karakter yang ada. Misal, saya akan memberi efek pada judul ini. Saya blok dulu, pilih menu format, font. Pilih bagian font. Kemudian apabila saya ingin memberikan garis di tengahnya, klik pilihan strike stroke. Kemudian double strike stroke untuk 2 baris. Superscript dan subscript akan saya bahas pada sesi selanjutnya. Dan shadow apabila ingin memberikan efek bayangan. Outline untuk efek seperti ini. Emboss seperti ini. Small cap untuk efek seperti ini. Dan all cap apabila ingin huruf besar semuanya. Hidden apabila karakter-karakter ini akan disembunyikan. Misal, saya akan pilih shadow dan pilih small cap. Mungkin pada suatu saat nanti Anda perlu mengetikkan beberapa karakter dengan format seperti ini. Oleh karena itu, sekarang mari kita mempraktekkan bagaimana cara membuat format seperti itu. Letakkan dulu kursornya di bagian akhir dokumen. Anda tulis dulu dengan format seperti ini. X2 plus Y2 sama dengan Z2. Kemudian H2O sama dengan H2 plus O2. Setelah itu, Anda aktifkan icon subscript dan superscript yang terdapat pada toolbar formatting. Anda klik panah kecil di ujung toolbar formatting sehingga nampak seperti ini, dan Anda aktifkan icon superscript dan subscript. Oke, untuk menghilangkan bagian ini, Anda klik di tempat yang kosong.
Sekarang apabila telah aktif icon superscript dan subscript, Anda tinggal memblok dulu bagian ini, kemudian klik icon superscript untuk tampilan seperti ini. Oke, untuk merubah ke tampilan semula, Anda blok dulu, klik icon superscript lagi. Begitu juga dengan tampilan ke bawah. Anda blok dulu, klik icon subscript. Pada sesi kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyisipkan simbol-simbol yang tidak bisa kita ketikkan melalui keyboard. Misalkan Anda ingin menyisipkan simbol-simbol seperti ini, maka Anda letakkan dulu kursor pada tempat di mana simbol tersebut akan disisipkan, misalkan di sini. Kemudian klik menu insert simbol. Anda pastikan untuk memilih bagian simbol. Kemudian klik panah kecil di samping bagian font. Anda pilih simbol dan Anda pilih simbol-simbol yang ingin Anda sisipkan. Misal yang ini. Klik tombol insert. Klik tombol close. Oke. Untuk menyisipkan simbol yang lain, Anda lakukan hal yang sama. Selain kategori simbol, kita juga bisa memilih kategori wording untuk simbol-simbol yang lebih bagus. Oke, selain wording ada wingding, kemudian wingding 2 dan wingding 3. Oke, itulah beberapa materi tentang format karakter. Apabila Anda ingin menyimpan semua perubahan yang telah Anda lakukan pada bab ini, maka Anda bisa mengklik icon save. Kemudian setelah itu Anda bisa keluar dari file yang aktif ini. Untuk mempraktekkan materi-materi yang disampaikan pada bab ini, Anda bisa membuka file format paragraf. Sebelum membahas lebih jauh tentang format paragraf, saya ingin memberikan definisi apa yang dimaksud dengan satu paragraf pada Microsoft Word. Yang dimaksud satu paragraf pada Microsoft Word adalah apabila Anda mengetikkan beberapa karakter, setelah itu Anda menekan Enter. Jadi, batas sebuah paragraf adalah apabila Anda telah menekan tombol Enter. Walaupun hanya satu baris, apabila Anda telah melakukan tombol Enter, maka satu baris tersebut dianggap satu paragraf. Contohnya adalah bagian judul ini. Salah satu bentuk format paragraf adalah format perataan. Jika kita ingin menengahkan bagian judul ini, maka Anda harus meletakkan pointer mouse pada daerah paragrafnya, bisa di depan, di belakang, di tengah, atau di mana saja. Yang penting masih ada di lokasi paragrafnya. Kemudian Anda klik
icon center. Begitu juga apabila Anda ingin merubah format perataan paragraf berikutnya. Saya letakkan dulu kursornya di sini, kemudian untuk merubah format seimbang antara kiri dan kanan, Anda klik icon justify. Oke. Jika ingin rata kanan, Anda klik align right. Namun apabila kita ingin merubah format perataan secara keseluruhan, maka Anda harus membloknya secara keseluruhan, yaitu dengan menekan tombol Ctrl A dari keyboard. Setelah itu, apabila kita ingin merubah ke format justify, Anda klik icon justify. Akan berefek ke keseluruhan dokumen. Format paragraf selanjutnya adalah spasi antar baris. Untuk merubah spasi antar baris secara cepat, Anda aktifkan dulu ikon-ikon format spasi. Anda klik panah kecil di ujung toolbar formatting, kemudian klik bagian add or remove button. Setelah itu Anda aktifkan icon single spacing, 1,5 spacing, dan double spacing. Nah, sekarang apabila kita ingin merubah spasi antar baris paragraf ini, maka saya letakkan dulu kursornya di sini, bisa di depan juga atau di belakang. Setelah itu, klik icon 1,5 space untuk spasi 1,5. Seperti Anda lihat sendiri, yang berubah hanya paragraf yang ada kursornya saja, sedangkan paragraf yang tidak diletakkan kursor tidak berubah. Kemudian jika ingin merubah ke 2 spasi, Anda klik double space. Oke. Jika kita ingin merubah spasi antar baris secara keseluruhan, maka Anda harus menseleksi dulu karakter-karakter yang ada ini secara keseluruhan dengan menekan tombol Ctrl A dari keyboard. Kemudian apabila ingin merubahnya ke 1,5 space, Anda klik icon 1,5 space. Oke. Apabila kita ingin merubah ke spasi lebih dari double space, maka Anda tekan tombol Ctrl A dari keyboard apabila ingin merubah spasi secara keseluruhan. Kemudian klik menu format paragraf, pilih bagian indent and spacing, dan pada bagian line spacing ini Anda memilih pilihan multiply. Anda bisa memilih 3, 3,5 atau 4, sehingga akan lebih lebar dari 2 spasi. Untuk merubahnya ke spasi 1,5, Anda klik icon 1,5 space. Oke.